Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Astacita, Puspenerbal siap mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas. Bersama saya, Serda ETK Gading Wanita, Afifah Andi Romdona, berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal, Kolonel Laut Laut Anang Adi Purwonugroho, secara resmi membuka latihan Gelagas Pur Udara tingkat 3 U3 di ruang rapat Mako Wing Udara 1 pada Selasa 25 November lalu. Latihan ini digelar untuk meningkatkan kemampuan tempur, profesionalisme, disiplin, dan kesiapsiagaan prajurit melalui dua materi utama, yaitu anti kapal permukaan dan intai udara maritim yang dilaksanakan langsung di medan latihan dengan melibatkan kerjasama unsur KRI dari Koarmada 1. Tim Puspenerbal berhasil meraih juara 3 pada Lomba Pesparawi Gabungan Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya tahun 2025 yang digelar di Gedung PTA Koarmada 2 Surabaya pada Rabu 26 November lalu. Kegiatan dibuka oleh KS Koarmada 2 mewakili Patrol Surabaya, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, dan dihadiri para pejabat Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya. Keberhasilan Puspenerbal tidak lepas dari kerja keras para personil militer, PNS, dan Jala Senasri di bawah binaan Kasubdit Pulahtah Ditrenbang Puspenerbal. Kegiatan Pesparawi menjadi sarana pembinaan mental kerohanian prajurit melalui seni budaya dan lagu rohani. Puspenerbal menyerahkan 2 helikopter EC-120B Kolibri beserta suku cadang kepada TNI Angkatan Udara pada Rabu 26 November lalu di Gedung Neptunus Jakarta yang menandai berakhirnya tugas Kolibri sebagai pesawat latih dasar Puspenerbal sejak tahun 2000 hingga 2022. Aslokasal menyebut alih status BMN dilakukan untuk efektivitas alutsista nasional. Komandan Wing Udara 2 Kolonel Laut Adam Firmansyah menegaskan penyerahan ini sebagai wujud sinergi antar matra dan penerusan legasi Kolibri untuk pendidikan penerbang. Pesawat udara Kasa 212 TNI Angkatan Laut dari Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda yang dipiloti Kapten Laut Seto dan Kapten Laut Wanita Mia dikerahkan untuk membantu pencarian kapal tenggelam di perairan utara Pulau Bawean pada Kamis 27 November lalu melalui patroli udara rendah dan penyisiran visual guna menemukan korban maupun serpihan kapal. Komandan Wing Udara 2 Kolonel Laut Adam Firmansyah mengapresiasi kesiapsiagaan prajurit dan menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut terhadap kecepatan serta ketepatan dalam operasi SAR, seraya mengingatkan seluruh tim untuk mengutamakan keselamatan dan bekerja secara profesional. Pada Kamis 27 November lalu, Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia untuk meninjau proses perbaikan 2 helipenter dan progres 2 pesawat CN-235 pesanan TNI Angkatan Laut. Dalam kunjungan yang turut didampingi Komandan Wing Udara 2 Kolonel Laut Adam Firmansyah, Komandan Puspenerbal menerima paparan terkait jadwal penyelesaian perbaikan dan modifikasi alutsista. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung pekerjaan di hanggar guna memastikan kesiapan pesawat udara TNI Angkatan Laut dalam mendukung tugas operasi. Dalam kegiatan jam komandan yang dilaksanakan bersamaan dengan olahraga bersama jajaran Puspenerbal di Apron Hanggar Lanudal Juanda pada Jumat 28 November lalu, Wakil Komandan Puspenerbal Laksamana Pertama TNI Catur Nur Ardiantoro menegaskan kepada seluruh prajurit dan PNS penerbangan TNI Angkatan Laut untuk menghindari penyalahgunaan narkoba yang kini telah menjadi ancaman nasional dan merambah hingga lingkungan kerja. Hal tersebut sangat berdampak buruk terhadap kesehatan, keamanan, produktivitas, kehidupan keluarga, dan citra organisasi. Wakil Komandan Puspenerbal kembali menekankan perintah Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana agar seluruh personil tidak melakukan pelanggaran, menjaga fisik dan kesehatan, serta terus berprestasi, dan menegaskan akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun yang terbukti terlibat sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.
Car Free Day Bundaran Ganet Puspenerbal Juanda pada Minggu 30 November lalu berlangsung meriah dengan hadirnya komunitas senam Dahlan Iskan yang memimpin senam selama 1 jam penuh dan diikuti ribuan pengunjung serta dihadiri para pejabat Puspenerbal mewakili Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alishabana. Dahlan Iskan memimpin senam non-stop selama 1 jam dengan iringan 19 lagu energik mengungkapkan rasa senangnya berolahraga bersama masyarakat Juanda sekaligus memuji Car Free Day Bundaran Ganet sebagai ikon olahraga Jawa Timur yang ramai dan menyenangkan. Kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih serta pesan agar masyarakat terus menjaga pola hidup sehat, berolahraga sesuai kemampuan, tertib, dan ikut menjaga keasrian Car Free Day agar tetap menjadi ruang publik yang nyaman bagi semua. Saya Dahlan Iskan, hari ini hari Minggu tanggal 30 November, senam bersama teman-teman dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut, Puspenerbal, di Juanda, di bundaran yang terkenal sekali di Surabaya, disebut Bundaran Ganet. Bundaran Ganet karena ada pesawat Ganet menjadi monumen di sana. Dan ini para pimpinan di Pusat Penerbangan Angkatan Laut ini, kami kelompok senam Dahlan Iskan tadi ramai sekali senam di sini, dan bundaran ini telah menjadi ikon untuk Jawa Timur. Karena setiap hari Minggu rakyat di sekitar ini semua olahraga di sini. Hari ini terima kasih sekali bapak-bapak semuanya bersama saya senam 1 jam penuh non-stop. Terima kasih. Lintas Landau. Pada Jumat 21 November lalu, Komandan Lanudal Sabang, Letkol Laut Iwan Purwanto, melepas kontingen Prapora cabang pencaksilat dan karate di lapangan apel Mako Lanudal Sabang. 4 personil yang mewakili kota Sabang antara lain, Serda MPU Rahmat Abdul Goni, Serda LPU Ahsanul Roji, KLS MPU Firdaus Tegar Saputra, dan KLS MPU Diko Yuda Pratama. Komandan Lanudal Sabang menyampaikan rasa bangga, serta berpesan agar atlet menjaga sportivitas, disiplin, dan memberikan yang terbaik untuk satuan dan kota Sabang. Balai Pengobatan Lanudal Biak menerima previsitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Biak pada Selasa 25 November lalu sebagai tahap awal peningkatan status menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Komandan Lanudal Biak, Kolonel Laut Sugeng Lamio menyampaikan siap menindaklanjuti hasil evaluasi serta menegaskan peningkatan layanan akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan. Upaya ini ditargetkan agar Balai Pengobatan Lanudal Biak dapat memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk prajurit tetapi juga masyarakat sekitar. Pada Selasa 25 November lalu, PLN menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Lanudal Kupang setelah menyaksikan demonstrasi sistem konversi termal pada Oktober lalu. Teknologi ini dikembangkan oleh Lanudal Kupang di bawah komando dari Komandan Lanudal Kupang, Letkol Laut Erik Julian Tirtawibawa sebagai solusi kelangkaan minyak tanah dan penumpukan sampah di kota Kupang. Sistem berbasis limbah non-organik tersebut dirakit menggunakan tabung bekas dengan biaya rendah dan telah menghasilkan bahan bakar yang mampu menyalakan mesin babat rumput meski masih menunggu penyempurnaan performa stabil. Pada Kamis 27 November lalu, Lanudal Tanjung Pinang melaksanakan ekspedisi bakti sosial dan lingkungan melalui pendakian ke puncak Gunung Bintan. Kegiatan diawali dengan penyerahan paket sembako kepada warga sekitar, dilanjutkan pemasangan papan petunjuk dan papan edukasi di jalur pendakian. Di puncak, prajurit melaksanakan pembersihan sampah, pengecatan joglo dan tugu, serta pemasangan tata tertib pendaki. Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Letkol Laut Tatang Yanuaristanto menegaskan, ekspedisi ini tidak hanya menguji ketahanan fisik prajurit, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Cabang 3 Gabungan Jalasenastri Puspenerbal melaksanakan pelatihan keterampilan pembuatan brush wire bersama Kiki Collection di Aula Museum Penerbangan Lanudal Juanda untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian anggotanya. Ketua Cabang 3 Gabungan Jalasenastri Puspenerbal, Nyonya Dewi Kukus Wahyu, membuka kegiatan dengan apresiasi kepada peserta dan narasumber sekaligus berharap pelatihan ini dapat menambah wawasan serta keterampilan kerajinan tangan bernilai guna sambil memotivasi seluruh peserta agar memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal. Demikian Flannery Weekly News. Saya, Serda ETK Garing Wanita Afifa Andi Romdona dan kru yang bertugas undur diri. Jalesweva Jayamahi. Puspenerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Dharma Jalaka Caputra, Fly Navy.